Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Karito Ranggito dengan NIM 3 digit NIM terakhir yaitu 078. Di sini saya akan menyampaikan mengenai praktikum yang telah saya lakukan sebelumnya, mengenai instalasi dan juga konfigurasi dari beberapa server di Ubuntu server. Dan server-server tersebut sudah ada dalam modul praktikum jaringan enterprise. Di sini saya akan menyampaikan instalasi dan juga konfigurasi SSH dan juga SFTP server di Ubuntu server terlebih dahulu. Yang pertama yaitu instalasi dan juga konfigurasi SSH. Tentunya kita perlu melakukan login terlebih dahulu menggunakan root dan juga memasukkan password yang kita miliki. Kemudian melakukan command apt update dengan tujuan untuk memperbarui daftar paket dan juga repositori di sistem sehingga memastikan kita menginstal versi terbaru dari perangkat lunak yang tersedia. Setelah proses tersebut selesai, kemudian kita melakukan instalasi SSH dengan command apt install open SSH server -y. Dan diharapkan saat melakukan komen-komen yang terdapat pada modul itu sesuai dengan modul agar tidak terdapat error ataupun kesalahan sintaks yang dapat menyebabkan error-error pada proses instalasi ataupun running dari komen tersebut. Kemudian lakukan komen sistem ctl enable -now SSH yang berfungsi untuk mengaktifkan layanan ssh.service dan fungsi now yang dimana agar layanan SSH akan dimulai segera setelah perintah ini dieksekusi tanpa harus menunggu sistem di reboot. Kemudian kita dapat mengecek status SSH dengan komen sistem ctl SSH dan pastikan sudah aktif running. Setelah itu kita mengizinkan port 22 SSH dengan cara UEFI allow SSH. Lalu cek status UEFI, apabila masih inaktif lakukan command UEFI enable, lalu lakukan reboot. Tunggu proses reboot berlangsung. Setelah proses reboot selesai, kita perlu login terlebih dahulu lagi menggunakan root dan juga password milik kita. Setelah login, kemudian masuk ke direktori /etc/ssh dengan perintah cd. Lalu ketik ls untuk dapat melihat file yang ada dalam direktori tersebut. Kemudian masuk ke sshd_config dengan perintah nano. Nah, dalam config ini, kita perlu menghapus beberapa part, yaitu pagar pada port 22, kemudian hapus pagar pada bagian permit login, dan juga pub key authentication, dan ubah keduanya menjadi yes. Kemudian pagar pada password authentication, dan ubah ke yes. Lalu jika sudah, langsung save. Kita bisa mengesave-nya dengan menggunakan ctrl-x, kemudian ctrl-y, dan ctrl-m. Kemudian masuk ke file ssh_config dengan perintah nano.
Kemudian hapus pagar pada password authentication dan port 22 dan ubah password authentication menjadi yes jika belum. Kemudian save lagi. Kemudian berikan password root dengan komen passwd root, lalu masukkan password baru yang diinginkan. Kemudian setelah menambahkan password, kita melakukan restart service SSH dengan komen systemctl restart SSH. Ketika proses restart berhasil, kita dapat melakukan pengujian SSH yang dilakukan menggunakan PuTTY dengan memasukkan IP server dan juga port 22 sesuai dengan konfigurasi, dan pilih SSH, lalu tekan open jika muncul notifikasi PuTTY Security Alert. Pilih accept agar nantinya ketika login lagi, itu ke SSH lagi tidak perlu memilih accept ataupun tidak muncul alert tersebut lagi. Dan bisa dilihat di sini saya sudah pernah melakukan login sebelumnya, jadinya PuTTY Security Alert-nya tidak muncul. Dan berikut juga tampilan login menggunakan root jika berhasil. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan instalasi dan juga konfigurasi SFTP, yang dimana kita perlu masuk ke direktori etc SSH terlebih dahulu. Kemudian di sini kita perlu menambahkan beberapa mesh user root agar root bisa akses SFTP. Di sini yang pertama kita menambahkan password authentication yes, yang dimana nanti password authentication ini mengizinkan autentikasi dengan menggunakan kata sandi untuk user root. Jika disetel ke no, itu root hanya dapat login menggunakan metode lain seperti kunci SSH. Kemudian curut directory mengarahkan root ke direktori root slash sebagai direktori curut. Ini berarti root hanya dapat mengakses file sistem dari direktori ini dan turunannya, yang secara efektif membatasi lingkungan root ke dalam konteks yang lebih aman. Kemudian kita menambahkan permit tunnel no, di mana ini menonaktifkan kemampuan root untuk membuat tunneling TCP melalui SSH. Ini adalah langkah keamanan untuk mencegah penggunaan tunneling SSH yang tidak diinginkan. Kemudian menambahkan allow agent forwarding no, untuk menonaktifkan forwarding agent SSH untuk root, yang mencegah root menggunakan agent SSH pada mesin lokal untuk autentikasi di mesin lain melalui server. Kemudian menambahkan allow forwarding yes, yang dimana mengizinkan forwarding TCP untuk melalui SSH untuk root yang dapat digunakan untuk mengamankan koneksi ke layanan lain melalui SSH. Kemudian menambahkan x11 forwarding yes, di mana mengizinkan forwarding x11 untuk root memungkinkan aplikasi GUI yang berjalan di server dapat digunakan pada mesin klien melalui SSH. Kemudian save apabila sudah sesuai. Selanjutnya lakukan restart service SSH menggunakan komen systemctl restart SSH. Apabila restart telah dilakukan, selanjutnya untuk uji coba SFTP itu dapat menggunakan WinSCP. Pada hostname itu masukkan IP server dan port number itu 22 sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Username juga dimasukkan root beserta masukkan password root yang telah dibuat sebelumnya, lalu klik login. Jika muncul warning, itu bisa langsung dipilih yes saja, karena itu biasa pada saat pertama kali akses SFTP. Dan berikut, jika sudah berhasil masuk ke SFTP dengan WinSCP, root bisa menggunakan seluruh direktori pada Ubuntu server. Kemudian
lakukan uji coba SFTP melalui SSH, jadi dilakukan di PuTTY, dan jika berhasil, itu dapat muncul fingerprint, kemudian pilih yes, dan fingerprint ini hanya muncul pada pertama kali ataupun awal saat kita melakukan login saja. Kemudian, lakukan uji coba juga SFTP ini melalui terminal di PC klien yang satu jaringan dan berhasil. Jika terdapat fingerprint, pilih yes, dan sama halnya ini hanya terjadi pada percobaan awal saja atau pertama kali coba saja. Dan dapat dilihat di sana saya tidak muncul fingerprint lagi karena sebelumnya saya sudah memasukkan ataupun melakukan uji coba SFTP. Kemudian lanjut ke instalasi dan juga konfigurasi dari Nginx di Ubuntu server. Yang pertama, seperti biasa, yaitu lakukan apt update dengan tujuan untuk memperbarui daftar paket dan juga repository di sistem sehingga memastikan kita menginstal versi terbaru dari perangkat lunak yang tersedia. Kemudian lakukan install Nginx dengan komen apt install Nginx -y. Tunggu sampai selesai. Dan jika sudah selesai terinstall, kita lakukan komen sistem CTL status Nginx untuk mengecek apakah sudah aktif ataupun tidak. Jika sudah aktif, tulisan running nanti berwarna hijau, dan juga hal itu menandakan bahwa instalasi juga sudah berhasil. Kemudian izinkan port 80 HTTP dan juga port 443 HTTPS yang berfungsi untuk membuka akses atau mengizinkan lalu lintas jaringan melalui port tersebut. Setelah menambahkan port tersebut, kemudian lakukan restart pada service Nginx dengan command systemctl restart Nginx. Setelah melakukan restart, itu kita akan melakukan uji coba, itu dengan memasukkan alamat IP di browser. IP yang digunakan itu yaitu IPA, yang dimana kita perlu command terlebih dahulu di Proxmox ataupun console IPA untuk mendapatkan IP terbaru. Dan jika berhasil, itu akan menampilkan tampilan seperti ini, yaitu Welcome to Nginx. Dan jika ingin merubah tampilan HTML Welcome to Nginx tersebut, itu dapat dilakukan dengan mengubahnya menggunakan command nano /var /www/html /index.nginx -debian.html. Dan di sana akan menampilkan yaitu mengenai search dari HTML dari tampilan browser tersebut. Di sana kita dapat mengubahnya sesuka hati kita, dan di sini saya akan mengubahnya yaitu menggunakan hello world, lalu di save dan lakukan systemctl restart Nginx apabila sudah selesai. Kemudian akses kembali browser dari alamat IP dan refresh. Saya akan menampilkan hello world. Kemudian lanjut ke bagian instalasi dan juga konfigurasi MySQL di Ubuntu server. Seperti biasa, lakukan update dengan menggunakan komen apt update dengan tujuan untuk memperbarui daftar paket dan juga repository di sistem. Kemudian install MySQL server dengan komen apt install MySQL main server -y. Tunggu proses dari instalasi.
Ketika sudah selesai terinstall, ketikkan MySQL Secure Installation lalu enter. Ini bertujuan untuk membantu melindungi server MySQL dari akses yang tidak sah dan juga potensi risiko keamanan. Selanjutnya akan muncul beberapa teks mengenai MySQL ini. Yang pertama yaitu dapat memberikan jika ingin memberikan password dan juga tekan tombol lain untuk tidak memberikan password kepada MySQL tersebut. Kemudian untuk remove anonymous user tekan J lalu enter. Kemudian untuk disable login remotely tekan J lalu enter. Kemudian untuk remove test database tekan J lalu enter. Kemudian untuk reload privilege tables tekan J lalu enter. Dan MySQL sudah berhasil terinstall dan terkonfigurasi. Kemudian lanjut ke bagian instalasi dan juga konfigurasi PHP di Ubuntu server. Yang pertama, lakukan apt update yang tujuannya juga yaitu sama, yang bertujuan untuk memperbarui daftar paket dan juga repository di sistem agar dapat dipastikan kita menginstal versi terbaru dari perangkat lunak yang tersedia. Kemudian untuk mengaktifkan server web dari Nginx agar dapat menjalankan file PHP, kalian juga harus menginstal PHP min fpm, yaitu PHP Fast CGI Process Manager pada Ubuntu yang telah saya install ini. Itu menawarkan PHP 8.3 di repositorinya, dan cara install PHP fpm adalah dengan komen apt install PHP 8.3 fpm, kemudian PHP 8.3 MySQL dan 8.3 min CLI min Y. Namun karena PHP 8.3-nya ini mengalami error, di sini saya mengubahnya ke 8.1 yang tentunya sudah ada di Ubuntu. Kemudian kita perlu menunggu untuk proses instalasi dari PHP min fpm ini. Kemudian kita dapat mengecek status dari PHP dengan cara ataupun dengan komen yaitu systemctl status PHP 8.3 min fpm. Kemudian pastikan sudah aktif running. Selanjutnya kita edit file konfigurasi default Nginx virtual host dengan komen nano /etc/nginx/sites available/default, yang dimana berfungsi untuk mengubah konfigurasi tersebut, memungkinkan Nginx untuk mengarahkan permintaan yang tidak sesuai dengan file atau direktori ke indeks PHP sehingga aplikasi PHP dapat memproses permintaan URL dinamis. Yang pertama dilakukan yaitu dengan menambahkan index.php ke dalam list. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk lokasinya itu sesuaikan dengan yang ada dalam modul, yaitu menambahkan ataupun mengubah dari try files-nya. Ini bertujuan untuk mengarahkan permintaan yang tidak sesuai dengan file atau direktori ke indeks PHP sehingga aplikasi PHP dapat memproses permintaan dan juga URL secara dinamis. Dan yang ketiga yaitu hapus tanda pagar sesuai dengan gambar yang ada pada modul dan sesuaikan versi PHP fpm stock-nya. Karena di sini saya menggunakan 8.1, saya ubah yang awalnya 7.4 menjadi 8.1 juga. Kemudian save, dan juga setelah itu lakukan command nginx min t untuk memeriksa validitas konfigurasi Nginx. Ini memastikan bahwa file terkonfigurasi dengan baik ataupun tidak. Kemudian untuk mengecek PHP apakah sudah berhasil atau tidak, bisa dengan cara membuatkan file info.php di dalam root directory Nginx. Bisa menggunakan touch atau bisa langsung masuk dengan perintah nano /var/www/html/info.php.
lalu ketik sesuai dengan yang ada pada modul ataupun sesuai yang dengan ada yang di tampilan. Kemudian lakukan restart Nginx dengan command systemctl restart Nginx. Kemudian untuk mengecek apakah PHP sudah terkonfigurasi dengan benar, buka browser lalu ketikkan alamat IP/info.php. Dan jika muncul seperti gambar pada tampilan ini, itu tandanya sudah berhasil. Kemudian lanjut ke instalasi yang terakhir, yaitu instalasi dan juga konfigurasi phpMyAdmin di Ubuntu server. Yang pertama, tentunya lakukan apt update. Apabila sudah selesai, kemudian lakukan instalasi phpMyAdmin dengan command apt install phpMyAdmin. Dan jika ada pertanyaan, yes ataupun no, tekan Y, lalu enter. Kemudian akan muncul pilihan web server to reconfigure seperti ini. Nah, karena di sini kita memakai Nginx, kita uncheck keduanya, lalu tekan OK dan juga enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian jika muncul pilihan configure database for phpMyAdmin with deconfig main command, pilih yes lalu tekan enter. Selanjutnya kita akan dimintai untuk memberikan password MySQL untuk phpMyAdmin, isikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Masukkan kembali password yang diketik untuk confirm password tersebut, lalu tekan enter. Nah, di sini saya mendapatkan error. Itu mungkin karena search dari perangkat ataupun terdapat kesalahan saat memasukkan password yang tidak sesuai dengan kebijakan dari MySQL ataupun phpMyAdmin. Namun kita dapat melewati error tersebut dengan ignore. Kemudian buat simbolik link direktori phpMyAdmin ke dokumen root agar phpMyAdmin dapat dipanggil melalui link. Kemudian buat simbolik link direktori phpMyAdmin ke dokumen root agar phpMyAdmin dapat dipanggil melalui link, yaitu alamat IP kemudian /phpMyAdmin dengan komen yang sudah tertera dalam tampilan. Selanjutnya, buatkan akun untuk login ke phpMyAdmin. Yang pertama masuk ke MySQL dengan menggunakan root. Kemudian di sini kita akan diminta untuk memasukkan password. Dan setelah kita masuk ke MySQL, lakukan create user. Lalu izinkan semua privilege di semua database dan juga tabel. Lalu flash privilege tersebut untuk memuat ulang tabel, hak akses, privilege tables, sehingga perubahan pada izin ataupun akun pengguna yang telah dilakukan dapat segera berlaku tanpa harus restart server. Kemudian akses phpMyAdmin di halaman browser dengan menggunakan alamat IP/phpMyAdmin, dan untuk login pastikan menggunakan akun yang telah dibuat tadi. Dan berikut tampilan halaman awal phpMyAdmin setelah login. Jadi sekian untuk praktikum dari instalasi dan juga konfigurasi server di server Ubuntu ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum ini. Dan bila ada salah kata ataupun salah ucap, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi.